Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustajib. Saya bertugas di Madrasah Ibtidaiyah Al-Huda Lombok yang beralamatkan Jalan Panglima Sudirman 316D Lombok Sidoarjo. Sekaligus mahasiswa PPG Transformasi BED 3 Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Berikut video pembelajaran mata pelajaran PKN kelas 5 tentang norma dalam kehidupan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, anak-anak, saya absen dulu untuk hari ini. Siapa yang sudah masuk? Tidak ada. Oke, alhamdulillah. Oke, untuk mengawali pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu. Nah, supaya apa? Diberi kelancaran kemudahan. Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
Oke, anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang PKN, ya, dengan tema atau bab norma dalam kehidupan ini. Sekarang silakan dibuka buku PKN-nya di bab 2. Oke. Sebelum itu, tujuan pembelajaran dari hari ini, satu, mengidentifikasi bentuk-bentuk norma, karena banyak macam dari norma. Coba, ada yang tahu norma itu apa? Ada yang tahu norma itu apa? Norma itu adalah peraturan, aturan yang harus kalian laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita contohkan saja. Nabi Adam ketika diciptakan, Allah sudah membuat peraturan, membuat aturan. Dalam Al-Quran disebutkan wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Tapi kenyataannya Nabi Adam malah melanggar norma itu. Akibatnya Nabi Adam dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi. Oke, anak-anak, mari kita menyanyikan lagu dulu. Supaya apa? Kita cinta kepada Allah dan juga cinta kepada negara. Negara juga punya aturan yang harus kita taati. Jika kita melanggar, maka kita akan rugi sendiri. Oke, coba kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai cinta kita kepada negara. Nah. Bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Kita di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Tiba di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Setelah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, menandakan kita cinta kepada negara. Tadi sudah saya sebutkan norma itu apa? Apa norma tadi? Aturan.
yang harus kita anak-anak. Pengertian norma. Norma adalah seperangkat aturan sosial atau panduan hidup manusia yang tidak tertulis dan berlaku dalam lingkungan bermasyarakat. Ini adalah norma. Kenapa sih kita harus mentaati mempunyai norma? Kalau kita tidak punya norma atau aturan, maka kacau negara ini, kacau hidup kita. Penting artinya norma. Di sekolah ada norma yang harus kita taati. Coba dari kalian ketika datang terlambat, berapa? Melanggar norma apa? Aturan servo. Ya. Akibatnya apa? Kalian kena sanksi. Ya. Apa fungsi norma itu? Memberi batasan berupa perintah atau larangan. Jadi ini norma yang harus kita lakukan. Aturan. Tanpa aturan, maka kita akan rugi. Seperti kita contohkan tadi di awal cerita Nabi Adam yang melanggar aturan Allah. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekat-dekat dengan pohon. Tapi Nabi Adam tidak hanya sekedar melanggar perintah Allah, tapi malah memakannya. Sehingga sanksinya, akibatnya dia diturunkan ke dunia kedua. Nah, ini jenis-jenis norma. Ya. Pertama, norma kesusilaan, norma sosial, norma agama, norma kesopanan, norma hukum. Kita contohkan sekarang. Norma kesusilaan. Apa? Aturan-aturan yang mengatur tindakan manusia dalam hubungannya dengan nilai-nilai moral, etika. Tahu etika? Tahu etika? Ya, perilaku. Ya. Contoh bersikap jujur, menghormati orang lain. Ini adalah norma kesusilaan. Norma agama. Ya, ajaran agama. Sehingga setiap manusia harus berdasarkan keyakinan dan nilai-nilai yang religius. Contohnya, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan, tidak mencuri. Ini adalah norma agama. Kalau kita melanggar dari norma itu, misalnya contoh norma agama, ibadah, tapi kalian melanggarnya. Saya tidak mau sholat, saya tidak mau ibadah. Akibatnya nanti kalian itu sendiri jauh dari Allah. Norma sosial. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, tepuk semangat, semangat, semangat. Oke, masih semangat? Masih. Norma sosial. Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Makanya manusia itu disebut dengan masyarakat sosial. Harus bermasyarakat, tidak berindividu, ijenan. Ya. Harus bersama-sama.
gotong royong, saling tolong menolong, saling rukun, ya, menjaga kerukunan. Ini sosial. Kalau ingin hidup sendiri, silakan sana, pergi jauh dari dunia ini. Ya, ini anak-anak, kita sebagai manusia harus bermasyarakat, baik itu di sekolahan. Kalau di lintas sekolah, berarti kita harus bergaul, jangan sendiri-sendiri. Karena apa? Kita tidak bisa hidup sendiri, karena kita butuh orang lain. Itu namanya norma sosial, membantu sesama tanpa pamrih. Ayo, bagaimana kita contoh membantu orang tanpa pamrih? Ketika teman kita jatuh, atau ketika teman kita ada yang banyak bocor, kita bantu. Kita bernorma yang harus kita lakukan. Kenapa? Di masyarakat. Norma kesopanan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ya, norma kesopanan. Masyarakat untuk mengatur pergaulan dengan landasan sikap saling menghormati. Contohnya, mengucapkan salam, berpakaian sopan. Nah, coba anak-anak ketika ke rumah teman atau ke sekolah, ke rumah masuk setelah pulang dari sekolah, langsung masuk tidak mengucapkan salam, sopan enggak? Sopan. Berpakaian yang tidak bagus, mau sholat tapi pakai celana pendek, bajunya lengan pendek, sopan enggak? Padahal itu ketika beribadah harus dalam keadaan sopan, rapi. Ke sekolah, coba sampai kalian, ya, ke sekolah bajunya beda. Bajunya seragam kalau hari Jumat pakai lengkap pramuka, tapi kalian malah celana pendek, kemudian ini hijau. Sopan enggak? Nah, sopan. Makanya anak-anak penting banget kita belajar kesopanan, norma kesopanan, agar hidup kita itu lebih tenang. Norma hukum. Nah, aturan yang dibuat oleh negara dan dimiliki sanksi hukum jika dilanggar. Banyak dari kita perjalanan, contoh aja ya, ketika kita ada lampu rambu-rambu lalu lintas warna merah, itu seharusnya berhenti, kita malah terus, berarti apa? Melanggar aturan norma. Seharusnya kalau ke jalan raya, bepergian jauh ke Surabaya naik sepeda motor, seharusnya pakai helm dan perlengkapan yang lengkap, STN SIM. Tapi kita tidak membawa. Apa? Kita melanggar, maka itu adalah melanggar hukum dan sanksinya kita bisa kena tilang atau tidak di jalan raya. Selanjutnya, ya, setelah kita mempelajari tentang norma-norma yang ada di kehidupan kita sehari-hari, maka norma ini merupakan elemen penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur.
penerapan dan penegakannya norma yang efektif dapat membantu menghindari konflik dan membangun masyarakat yang lebih baik. Coba saya tanya sekarang kepada kalian, kalau kita melanggar norma, tapi saya contohkan terlambat sekolah, ya apa sanksinya? Masuk norma apa? Terlambat sekolah, kesusilaan. Kalau kita tidak mentaati aturan dalam kehidupan kita, bagaimana hidup kita? Di rumah, orang tua kita sudah menentukan aturan yang harus kita laksanakan, tapi kita melanggar. Gimana? Kita kalian melanggar aturan di rumah, dihukum enggak? Coba dipikirkan, kalau seandainya hidup ini tidak ada aturan norma, apa yang terjadi? Kacau, terus rusak. Selanjutnya, jelaskan suaranya. Konflik. Semuanya ini ada aturannya. Bahkan ketika Allah menciptakan tata surya, itu sudah ada aturannya. Dari 8 planet, ya kan? Bayangkan ketika salah satunya melanggar, keluar dari lintasan, apa yang terjadi? Hancur. Sama dengan kita, ketika kita melanggar aturan harus menanggung konsekuensinya. Ini yang perlu kita laksanakan. Jadi betul-betul anak-anak, dalam kehidupan kita harus paham tentang norma-norma, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, sehingga hidup kita menjadi tenang. Jangan sampai kalian itu melanggar aturan. Oke? Kali ini anak-anak, coba. Apa yang dimaksud norma tadi? Coba. Apa yang dimaksud norma tadi? Peraturan. Ya. Apa akibat jika melanggar norma yang berlaku bagi kita? Sanksi terus? Hukuman. Jadi norma aturan yang berlaku dalam sekolah, di rumah, di negara, kita harus mentaati norma itu, aturan itu. Jangan sampai kita melanggar. Sering kan dari kalian? Ya. Di kelas, seharusnya sebagai siswa ada aturan yang harus kita taati. Menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, jangan sampai tidak membawa buku-buku pelajaran hari ini. Ketika kalian melanggar, apa yang terjadi?
dihukum. Ya, ini yang harus kita pahami mulai sekarang. Dan seterusnya kita tanamkan dalam pikiran kita, perilaku kita, bahwa semuanya ada aturannya, semua ada normanya. Nggak hidup kita itu apa? Keinginan kita sendiri. Sakarep PDW. Nah, semuanya diatur. Karena dengan aturan itu tatanan kehidupan kita lebih rapi. Ya. Lebih bagus. Lebih aman. Kalau kita melanggar aturan yang ada di jalan, rambu-rambu lalu lintas, kita kenati. Oke, itu anak-anak yang perlu kita pelajari. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.